Jadi iblis laknatullah alaih, setan itu nggak melarang orang ibadah, nggak melarang orang jamaah, nggak melarang orang zikir. Yang namanya iblis itu, setan itu, malah disuruhnya jamaah, disuruhnya zikir. Tapi yang dilarang oleh iblis itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian istiqomah Selasa malam Rabu Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan sekali lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum perjalanan hidup ini berlanjut kepada alam berikutnya. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, umatnya yang setia dan istiqomah mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhi. Tahrumus sholatu,
haram apa as-sholatu sholat allati yang laisa laha tiada baginya sholat tadi sababun sebab mutaqaddimun yang mendahului wala muqarinun atau yang membaringi fi khamsati awqatin pada 5 waktu. Jadi ada 5 waktu yang kita diharamkan melaksanakan sholat. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang rajin sholat, sujudnya lama, kelihatannya khusyuk. Tapi kadang-kadang di waktu-waktu yang diharamkan sholat, dia sholat. Ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin karena nggak mau belajar, atau mungkin karena terlalu bersemangat. Jadi iblis laknatullah alaih, setan itu nggak melarang orang ibadah, nggak melarang orang jamaah, nggak melarang orang zikir. Yang namanya iblis itu, setan itu malah disuruhnya jamaah, disuruhnya zikir. Tapi yang dilarang oleh iblis itu adalah ngaji. Nah, kalau ngaji itu ketar-ketir iblis ya. Sebab apa? Orang rajin jamaah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin macam-macam ibadah, tapi nggak mau ngaji, ini gampang dibelesetkan oleh iblis. Maka ada 5 waktu yang kita diharamkan melakukan sholat kecuali ada sebabnya. Sababun mutaqaddimun wala muqarimun fi khamsati awqatin. Yang pertama, inda tulu'i syamsi, pertama pada ketika terbitnya matahari itu haram sholat. Karena ada agama yang agama itu menganggap matahari itu sebagai Tuhan. Dalam Quran ada penjelasan, yaitu seorang raja perempuan, ratu yang kekuasaannya luar biasa, rakyatnya banyak, tapi dia nyembah matahari, yaitu namanya Ratu Bilqis. Kerajaannya namanya Kerajaan Saba, yang sekarang ajarannya itu diteruskan oleh orang Jepang. Jadi orang Jepang itu nyembah matahari. Jadi pas matahari keluar dari tempat terbitnya, nah di saat itulah dia melakukan ritual penyembahan kepada matahari. Makanya orang Islam dilarang untuk sholat pas matahari terbit ya. Hatta tartafi'a, sehingga tinggi ya. Apa matahari naik, apa matahari tadi, qaddara rumhin, sekira 1 tombak. Jadi itu berarti kalau matahari udah naik 1 tombak, diperkirakan dari bawah, itu berarti sudah masuk waktu duha. Nah, boleh sholat duha itu. Itu yang pertama. Wa indal istiwa'i, dan waktu istiwa itu haram sholat ya. Waktu istiwa itu waktu matahari pas di kepala. Kalau tadi pertama waktu matahari terbit,
belum naik, baru terbit. Ini yang kedua, waktu istiwa itu haram sholat. Fi ghairi yaumil jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Jadi waktu istiwa itu waktu tidak beberapa saat lagi masuk waktu zuhur. Karena aturan buat waktu itu, kalau waktu zuhur itu bayang-bayangan suatu benda lebih panjang sedikit dari benda itu ke arah terbitnya matahari. Jadi kalau kita punya tongkat panjangnya 1 meter, kita tancapkan di tanah, kemudian bayang-bayang dari tongkat itu udah lebih sedikit dari 1 meter ke arah terbitnya matahari. Itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau tongkat tadi nggak kelihatan bayang-bayangnya karena matahari pas di atas kepala, maka waktu itu diharamkan melakukan sholat, kecuali pada hari Jumat. Hatta tazula, hingga tergelincir matahari, tergelincir sedikit dari waktu istiwa. Wa indal isfirari, dan pada ketika kuning matahari. Itu matahari mau terbenam ya. Jadi perpindahan waktu asar ke maghrib itu ada waktu yang diharamkan sholat. Hatta taghruba, sehingga sampai terbenam matahari. Wa ba'da sholati subhi, dan sesudah sholat subuh itu haram sholat, kecuali ada sebab. Misalnya kita istiqomah selesai subuh baca Quran, terus selesai sholat subuh wudunya batal, atau kepengen ngencing, atau kebablasan ngentut misalnya, terus wudu lagi, kemudian melakukan sholat sunat wudu, itu tidak apa-apa. Tapi selesai sholat subuh karena bersemangatnya ibadah, karena nggak mau ngaji tadi, ibadahnya semangat, selesai salam sholat subuh dia sholat sunat lagi, nah itu haram, itu nggak boleh. Ya, itu namanya bersemangat tetapi kurang cermat. Nah, itu yang paling disukai iblis, itu orang semangat ibadah tapi kurang cermat. Nah, didorong sama iblis itu. Kita teruskan. Hatta tatlu'as samsu, sehingga terbit matahari. Nah, waktu isyraq ya. Wa ba'da sholatil asri, dan sesudah sholat asar. Nah, itu juga nggak boleh sholat itu. Ya. Hatta taghruba, hingga terbenam matahari, kecuali ada sebab. Misal kita selesai sholat asar, terus ada rombongan orang datang ke masjid misalnya, lalu kita diminta untuk jadi imam, nggak apa-apa ya, walaupun udah sholat, walaupun sebelumnya kita imam. Apalagi sebelumnya kita makmum, kemudian diminta jadi imam, kan naik pangkat, nggak apa-apa itu, berulang-ulang nggak masalah. Tapi selesai sholat asar, salam, selesai wirid, orang pada pulang, dia sholat sunat lagi, ini hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan makruh, tapi yang muktabar, kebanyakan ulama mengatakan itu termasuk waktu-waktu yang diharamkan sholat, kecuali ada sebab, seperti sholat jenazah boleh. Kita selesai sholat asar, kemudian ada ambulan datang,
bawa mayat. Ya. Kemudian dibawa ke dalam masjid, kita diminta untuk sholat jenazah. Tidak apa-apa, karena ada sebabnya. Ada yang membarengi daripada sholat tadi. Tapi kalau sholat sunat biasa, nah itu tidak boleh. Selesai sholat asar. Sampai di situ ada yang ingin bertanya, silakan. Kan ada ini sholat waktu suruh, kita dianjurkan sholat isyraq, ya sholat sunat 2 rakaat. Dengan syarat belum mondar-mandir. Udah pulang ngopi segelas, rokok sebatang, enggak ada itu. Kita berdiam di dalam masjid atau di tempat sholat. Nah, nanti sampai datangnya waktu isyraq tadi, waktu naiknya matahari udah naik tadi. Kan ada titiknya itu. Nah, itu biasanya waktu isyraq udah bunyi. Nah, itu udah boleh sholat sunat 2 rakaat. Itu waktu yang luar biasa. Jadi itu untuk bab dunia. Kalau untuk bab akhirat, waktu yang top itu habis maghrib sampai datang isya. Kalau mau doa jangan minta dunia, minta ilmu, minta khusyuk, minta hati tenang, minta pikiran tenang. Nah, sekarang banyak orang pikirannya nggak tenang. Ya. Boleh ya. Boleh ya. Wiridnya kan, bukan qobliyahnya. Kalau qobliyah sholat itu bisa diqadha kalau bukan sholat subuh. Kalau kena selesai sholat subuh kan nggak boleh sholat sunat lagi. Sholat zuhur misalnya, sholat zuhur, kita sholat zuhur, kemudian kita datang orang udah qomat, berarti kita ketinggalan qobliyah. Nanti boleh qobliyahnya diqadha setelah sholat zuhur, boleh. Karena ada qobliyah, ada ba'diyah zuhur. Jadi subuh itu bukan qobliyah itu sebenarnya, sholat sunat subuh. Kenapa? Karena tidak ada ba'diyah subuh. Kalau tidak ada ba'diyah berarti tidak ada qobliyah. Adanya dikatakan qobliyah kalau ada ba'diyah. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Jadi sholat sunat subuh, bukan sholat wajib subuh, sholat sunat subuh. Cuman untuk supaya nggak bingung ya qobliyah subuh, walaupun subuh tidak ada ba'diyahnya. Nah, kalau kita misalnya subuh datangnya udah qomat, nggak bisa diqadha. Qobliyahnya nggak bisa diqadha karena nggak ada ba'diyah. Tapi kalau sholat yang ada ba'diyahnya, kalau ketinggalan qobliyahnya bisa diqadha, termasuk wirid-wiridnya. Bahkan tahajud malam kalau kita udah istiqomah, ternyata ketiduran, itu bisa diganti siang. Tapi niatnya sholat sunat mutlak. Berapa rakaat biasanya? 4 rakaat bisa diganti siang. Cuman fadilahnya tentu tidak seperti yang dilakukan pada malam hari. Yang penting ada gantinya, ya, walaupun gantinya tidak sebagus yang hilang tadi. Kalau bisa gantinya yang lebih bagus daripada yang hilang. Misalnya lupa duha, ya, diganti tahajud yang banyak malam hari, itu lebih bagus. Ada lagi? Insyaallah masalah ini kita lanjutkan pada perjumpaan.